tidak ada yang tidak bisa di UT. Artinya pengalaman saya membuktikan bahwa dengan disiplin waktu, terus motivasi diri dan selalu berkomunikasi dengan dosen pembimbing, insya Allah semuanya bisa dilewati. Salam sukses selalu buat kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu mahasiswa pasca sarjana S2 Magister Manajemen yang mau mengikuti wisuda secara daring. Nah, tidak usah berlama-lama, siapa dia? Kita tanya langsung, ada 2 orang ini. Oke, ini dia. Ya. Wah, silakan teman-teman memperkenalkan diri. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Akbar. Sebelumnya saya dari manajemen keuangan bidang online. Oke. Keuangan. Manajemen keuangan bidang online. Iya. Ya. Satu lagi, abang siapa nih? Ya, saya Mat Said Budi Raksono. Oke. Saya dari manajemen keuangan S2 online. Iya. Pak Mat Said waktu itu saya ikut menjadi ini ya, moderator waktu itu ya. Betul. Ya, saya ingat nama Mat Said. Kalau Sama, Pak. Mas sama waktu itu ya. Iya, sama. Iya. Oh, luar biasa karena dua-duanya pembimbing Pak Teddy semua. Iya, Pak Dedi. Pak Teddy ya, Prof Teddy ya. Iya, Prof Teddy. Nah, ini untuk motivasi teman-teman dari seluruh Indonesia dan layanan luar negeri yang mengambil pasca sarjana fully online. Pertama dulu kebayang nggak waktu sebelum daftar UT mau kuliah di UT itu kayak mana itu waktu itu bagaimana? Silakan. Jadi gini, dulu waktu itu saya kerja di salah satu bank BUMN. Ya. Jadi kepikirannya itu melanjutkan studi S2 pasti, pikirnya pasti berantakan banget nih schedule-nya. Makanya saya pikir UT pasti bisa ini untuk jadi pilihan saya online. Ya. Nah, kebetulan itu ada prodi manajemen, Pak. Jadi saya coba daftar dan alhamdulillah saya lolos mengikuti Magister Manajemen Keuangan. Oke. Kalau Pak Mat Said, bagaimana Pak Mat Said? Ini lebih unik ini. Pak Mat Said ini kerja di salah satu BUMN ya. Betul. Ya, BUMN yang di Duri, dulunya adalah Chevron, sekarang sudah diambil alih oleh Pertamina, dan ada 2, satu di migas, satu di kelistrikan. Nah, Pak Mas Said ini di sektor listriknya. Nah, ini Pak Mas Said ini kan bukannya di PLM itu kerjanya santai, tapi sangat sibuk. Nah, mengapa memilih UT waktu itu? Oke, terima kasih Pak Iqbal. Jadi salah satu keunggulan menurut saya di UT online itu adalah kita sangat fleksibel waktunya, tapi harus disiplin, itu kuncinya. Jadi kita bisa bayangkan setiap minggu kita harus menyelesaikan tugas tepat waktu, karena kalau tidak dikerjakan dengan tepat waktu maka akan berpengaruh terhadap hasil akhir kita. Dan semua fully online ya, tuton ya. Waktu itu memang ada setiap inisiasinya kalau nggak salah 12 kali. 12 kali dan teman-teman harus aktif, harus segera itu. Betul. Jadi memang uniknya itu di situ. Bagaimana saya itu bisa mengatur waktu, misalnya sehabis pulang kerja saya bermain dengan keluarga dulu, setelah itu saya sempatkan waktu untuk menyelesaikan tugas. Dan itu harus disiplin. Karena sekali kita tidak disiplin, ya siap-siaplah kita untuk mundur dan maksudnya mundur penyelesaiannya dan akan waktu ya, terutama. Karena kalau kita sudah mundur sekali, pasti berikutnya akan mundur terus. Oh iya. Itu salah satu keunggulan. Salah satu keunggulan situ memang harus disiplin, punya motivasi diri sendiri, karena Pak Mas Said dan Pak Akbar nggak ada yang ngingetin, nggak mungkin istrinya atau atasannya mengingatkan bagaimana kuliah kamu, hanya diri sendiri yang memang harus mengingatkan diri sendiri. Sekali malas buka laptop,
laptop itu baterainya habis, malas ngecas, akan malas semuanya. Betul. Ya, ini sudah kalau tadi di awalnya bagaimana proses belajarnya. Sekarang pada saat tesis Pak Akbar, begitu tesis ketemu dengan pembimbing SK keluar, apa yang dilakukan Mas Akbar? Jadi gini Pak, makasih kesempatannya. Saya mempunyai prinsip nih, SK keluar harus target, misalnya beberapa bulan kemudian saya harus bisa selesaikan ini tesis. Dan alhamdulillah itu benar-benar tercapai target saya Pak. Jadi di situ tesis saya ini merupakan tanggung jawab saya yang harus diselesaikan dengan segera waktu. Itu mungkin dari saya Pak. Iya kan, pembimbing satunya dari Prof. Teddy, Oh, ya, betul. itu dari Pekanbaru, Iya. di salah satu universitas, lupa Prof. Teddy di apa Bu? Iya, Pelita. iya, Pelita, Sekolah Tinggi Ekonomi Pelita, dan beliau juga bimbingannya sangat banyak dan sibuk sekali, dan beliau adalah ahli kuantitatif riset. Ya, Betul, waktu itu teman-teman menulis tentang kuantitatif riset dan Prof. Teddy pembimbingnya. Dan pembimbingnya yang kedua adalah dari Universitas Terbuka ya. Iya betul. Siapa waktu itu pembimbingnya? Waktu itu saya dapatnya Bu Rini Yayu. Oh, Bu Rini Yayu. Bu Rini Yayu PhD dari Australia itu S3-nya, teman saya. Nah, kalau Pak Mat Said, ini pada saat Pak Mat Said tesis ya, apa sih yang menjadi kendala, hambatan, sehingga hambatan itu harus Pak Mat Said gedor, harus Pak Mat Said kesampingkan, harus nekat? Monggo diceritakan Pak Mat Said. Baik Pak. Jadi salah satu tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Akbar ya. Target waktu itu sangat penting. Itu menempatkan kita pada disiplin nggak sih kita. Itu memang kendala utama itu adalah kita disiplin atau enggak untuk menyelesaikan itu. Yang kedua kendala, mungkin saya bilang bisa kendala, bisa juga jadi motivasi. Kendala karena kita kan komunikasi dengan dosen pembimbing itu kan nggak bisa setiap saat. Betul, karena Tapi- harus kirim email dan harus di follow up, Betul, dan kita pun harus menyesuaikan waktu kapan beliau istirahat, setuju. kapan beliau moodnya bagus atau Betul. moodnya lagi jelek. Nah. Teman-teman harus paham itu. Nah, kuncinya di Ya. situ adalah kesabaran. Ya, Dan satu lagi yang mungkin ini, kita harus mencari timing yang tepat untuk berdiskusi. Kebetulan saya mendapat dosen pembimbing yang sangat baik ya, Ya. sangat benar-benar membimbing saya dari nol Yap. sampai selesai. Itu saya dapat waktunya. Jadi mungkin Pak Deddy bisa ceritakan Ya. ke Bu Rini. Ya. Saya tuh selalu mengirim message itu kalau nggak Jumat itu adalah Minggu sore. iya, Jadi saya berusaha untuk sedapat mungkin first thing in the morning Yes. beliau ini membaca. Oh ya, Betul. pesan dari Pak Mat Said. Jadi seperti itu. Dan biasanya saya sih cenderungnya adalah di Minggu sore. Harapannya saya lihat kalau di WhatsApp itu ada centang itu, oh Ya, ya, berarti Senin, sudah dibaca. Senin pagi sudah dibaca. Oke, pasti Gitu. kita tunggu responnya. Pasti tunggu. Dan beliau selalu merespon saya di minggu itu. Ya di minggu itu event misalnya hanya oke, nanti saya review gitu seperti itu. Tapi Iya, saya berusaha untuk disiplin seperti itu. Betul. Maksudnya konsisten untuk konsisten ya, apalagi Iya. setelah teman-teman BTR 1 itu segera untuk melakukan perbaikan, ya, dan setelah perbaiki turun lapangan, hmm, dan setelah turun lapangan teman-teman harus fokus analisis data, betul. riset-riset terdahulu juga teman-teman harus adopsi, Adopsi. harus teman-teman citasi Ya. menggunakan beberapa aplikasi, dan kemudian juga tidak sampai situ, teman-teman juga harus submit ke jurnal, Betul. karena itu akan menaikkan citasi Universitas Terbuka dan Pak Teddy khususnya di ST Pelita. Kemudian teman-teman akan mempersiapkan BTR 2 untuk komunikasi hasil risetnya, betul? Betul. Kemudian langsung setelah BTR 2, speednya berapa lama BTR 1 dengan BTR 2 dengan ujian sidang waktu itu? Saya kebetulan sama Pak Akbar ini kurang lebih sama ya. Iya. Relatif cepat ya. Sebulan. Ya, Ya, sebulan. Itu pun karena kita harus Iya, mengolah. karena memperbaiki Memperbaiki. analisis datanya. Analisis Karena kan supaya masukannya tidak- waktu itu
di analisis datanya masih sangat sedikit, karena bagaimanapun quality di pembahasan dan analisis, quality sebuah tesis itu di pembahasan dan analisis ya. Jadi memang benar-benar teman-teman rigid, teman-teman konsisten. Ini analisisnya ada berapa variabel ya, Anda harus mencari analisis jurnal-jurnal yang sesuai dengan variabel itu. Benar ya waktu itu ya. Jadi mungkin ini juga sih Pak Iqbal ya. Jadi salah satunya itu adalah bagaimana kita konsisten spend waktu kita ya mungkin seminggu 3-4 jam untuk benar-benar mereview itu. Oke. Artinya kita harus bisa itu, harus bisa men-spend waktu itu. Ya, apalagi kalau sudah riset, kalau ngambil datanya enak ya Mas ya. Ambil datanya enak, cuman ini mengolah datanya itu, mengambilnya teman-teman karena kuantitatif, jadi memang data itu kita ambil dari memang perusahaan, dari badan-badan keuangan, dan itu dari website kita browsing. Tapi ini muncul rasa malas. Bagaimana ini melawannya? Ini yang sering terjadi pada teman-teman ini. Bisa dijelaskan Mas? Kalau menurut saya Pak, itu sih gunanya teman saling menyupport. Oke. Itu ada rasa on fire juga sih bagi saya Pak. Apalagi teman-teman ini selalu berdua, Ya. jadi apapun keluhannya yang kadang sedikit dengan para pembimbing ada ya miskomunikasi, tetap harus disatukan. Saya pun juga begitu, saya harus punya sahabat, tapi intinya teman-teman harus punya teman sesama perjuangan. Jangan dalam hal ini kalau kita punya teman dekat namun dia tidak sekolah, itu akan kita selalu terbawa arusnya terus karena sama-sama main. Ya, nah ini teman-teman bisa kadang ngopi bareng, tapi yang dihadapi laptopnya, bukan ngobrol macam-macamnya itu. Ini. Nah ini yang session terakhir, teman-teman kasih dong tips atau untuk teman-teman yang sekarang sedang S2 nih, yang lagi malas-malasan nggak selesai-selesai, kasih motivasi. Siapa mau menyampaikan? Dengan suara yang memang semangat ini ya. Pak Mas Said boleh? Oke, baik rekan-rekan. Jadi tidak ada yang tidak bisa di UT. Artinya pengalaman saya membuktikan bahwa dengan disiplin waktu, terus motivasi diri dan selalu berkomunikasi dengan dosen pembimbing, insya Allah semuanya bisa dilewati. Salam sukses selalu buat kita semua. Oke, ini yang terakhir nih, tunjukkan dong ijazahnya mana? Dua-duanya nih, luar biasa. Apa perasaannya ini setelah mendapatkan ijazah? Setelah ini Bu Yanti tolong dibantu untuk proses legalisirnya ya, biar beliau Ngomong Pak Said ini ijazahnya IPK-nya 4 loh Pak. Oh iya Pak Mas Said, IPK-nya 4. Wah, mana dong? Waduh. Luar biasa ini 4 ini. Kan? Wah, luar biasa. Ini berapa ini? 3,7 Pak. Wow, 3,7. B-nya 1, 2 ya? D2. Wow, keren. Luar biasa. Ini semangat buat teman-teman. Ini bukannya kita sama-sama memberikan motivasi, sama-sama kita memberikan harapan untuk tetap fight, untuk tetap berjuang, karena bagaimanapun perjuangan teman-teman ini akan menemui garis finishnya. Namun waktunya saja tinggal menunggu waktunya. Teman-teman harus fight. Ayo semua tesis dikerjakan sendiri dengan daya. Ini kok teman-teman bisa komunikasi. Di sini teman-teman, misalkan teman-teman yang keuangan, silakan ke sini komunikasi dengan Bu Yanti. Siapa sih teman-teman keuangan sudah selesai, bersedia di telepon, bersedia diajak bimbingan ketemu, maupun setidaknya kita mempunyai sparring teman-teman untuk bisa kita berkeluh resah apa masalah dengan pembimbing seperti ini, supaya teman-teman nggak sendiri, sama-sama punya tujuan, yaitu menyelesaikan tesisnya. Ingat, tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Demikian apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Pak Mas Said, terima kasih. Terima kasih, semuanya menjadi motivasi untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.